semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Risna DDWD. Pada video kali ini saya memasak iga kecap lada hitam ala rumahan. Dagingnya empuk, bumbunya meresap. Ini sangat enak banget buat teman makan nasi putih anget ya. Selain rasanya yang sangat enak, bumbunya simple, cara membuatnya juga sangat mudah sekali. Kalau beli ini harganya sangat mahal banget. Jadi teman-teman kalau pengen hemat bisa cobain resep yang satu ini. Insya Allah teman-teman bakal ketagihan dan sangat puas dengan hasilnya. Untuk cara memasaknya teman-teman bisa tonton videonya sampai selesai ya. Untuk bahannya ini saya pakai iga sapi, beratnya kurang lebih 1 kilo lebih sedikit. Untuk mempersingkat waktu, ini iganya sudah saya rebus terlebih dahulu teman-teman. Saya menggunakan presto ya biar cepat empuk. Kalau sudah empuk bisa kita angkat. Dan untuk air rebusannya ini nanti tidak kita buang ya, tetap kita pakai untuk air kaldunya untuk memasak iga kecap lada hitam. Kalau sudah kita sisihkan, untuk kaldunya ini saya pakai 1 mangkok dulu, nanti kalau kurang bisa kita ambil lagi ya, kita tambahkan lagi. Lanjut kita siapkan untuk bumbunya, ada 9 siung bawang putih. Seperti biasa sebelum dihaluskan ini saya potong kecil-kecil dulu. Bawang merah 13 siung, ini diiris kecil-kecil aja seperti ini. Kalau sudah kita sisihkan. Saya juga menggunakan cabai merah keriting 9 buah. Ini enggak pedes ya teman-teman. Saya mau ambil warnanya aja biar warnanya itu nanti agak kemerahan ya, jadi cantik banget. Ada 3 butir kemiri, ini enggak saya sangrai ya teman-teman. Kalau teman-teman mau kemirinya disangrai dulu boleh, silahkan saja. Lanjut semua bumbu masukkan dalam blender, tambahkan 1 sendok teh munjung lada hitam butiran, kemudian tambahkan juga setengah sendok teh lada butiran yang putih, tambahkan setengah sendok teh jintan, pala sedikit saja. Kalau dikasih pala nanti aromanya lebih wangi ya, dan ini saya haluskan menggunakan air aja, boleh juga menggunakan minyak goreng. Untuk rempah yang tidak dihaluskan ada 3 keping bunga lawang, kapulaga ini saya pakai 2, kemudian kayu manis ini kurang lebih 2 cm ya. Kemudian ada cengkeh 2 buah. Kalau menurut teman-teman rempahnya kurang bisa ditambahkan sendiri ya. Kemudian untuk aromatiknya ada 2 lembar daun salam, 1 batang serai dan 5 lembar daun jeruk. Bumbu dan bahan sudah siap, lanjut kita proses memasaknya. Tumis bumbu yang sudah kita haluskan dengan menggunakan sedikit minyak ya. Kita tumis sampai bumbunya matang, aromanya harum dan berubah warna pastinya. Oke, sebelumnya saya tambahkan dulu gula merah ya, ini saya pakai sedikit. Kemudian saya masukkan bumbu rempah dan bumbu aromatik. Kemudian tumis kembali sampai semua bumbunya matang ya. Nah, ini bumbunya sudah matang teman-teman, aromanya sudah harum banget. Sekarang saya masukkan iga yang sudah kita rebus tadi. Oke, kita masukkan semua. Kemudian kita aduk sebentar. Ini agak susah ya teman-teman karena iganya besar-besar banget dan tempatnya ini kurang gede ya. Ini aromanya sudah sangat harum banget. Oke teman-teman, ini sudah cukup. Sekarang saya akan tambahkan kecap manis. Untuk jumlah kecap manis ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Teman-teman di rumah ada yang suka kecapnya banyak, ada yang enggak, jadi bisa disesuaikan aja. Untuk merek kecap bebas ya. Oke, kita aduk-aduk dulu. Sekarang saya akan tambahkan air kaldunya. Kalau air kaldunya teman-teman kurang bisa ditambahkan dengan air putih biasa ya. Oke, kita aduk-aduk lagi sampai semua tercampur rata. Sekarang saya akan tambahkan garam secukupnya aja ini. Nanti dicek rasa. Kemudian ada kaldu jamur. Kita aduk lagi. Biar cepat matang ini saya akan tutup ya. Dan masak sampai kuahnya menyusut, bumbunya meresap.
Ini sudah menyusut teman-teman kuahnya dan sudah mulai mengental. Teman-teman bisa cek ya, dagingnya sudah empuk, bumbunya sudah meresap atau belum. Teman-teman bisa cek dulu. Kalau misalnya dagingnya belum begitu empuk, bumbunya juga belum meresap, teman-teman bisa tambahkan lagi air kaldu atau air putih biasa ya. Kemudian masak kembali sampai bumbunya benar-benar mengental dan juga meresap. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau rasanya sudah pas, kita matikan kompornya. Lanjut kita plating sebelum kita sajikan di meja makan. Ini saya pakai piringnya yang besar biar muat semua. Kemudian saya siramkan bumbunya di atasnya seperti ini. Bumbunya benar-benar kental ya, ini beneran sangat enak banget. Warnanya cantik, agak kemerahan karena kita menggunakan cabai merah keriting. Dan inilah hasilnya. Saya akan langsung mencoba ya. Saya sudah ambil nasi dan saya ambil satu potong. Dagingnya tebal banget dan ini saya tambahkan bumbu di atasnya. Benar-benar sangat menggugah selera. Langsung saya akan cicipin ya teman-teman. Bumbunya melimpah, meresap, dan juga dagingnya empuk. Ini beneran rasanya sangat enak banget. Ada rasa sedikit pedas, gurih, manis, klop banget buat temen makan nasi putih anget. Silahkan nanti dicobain ya. Semoga teman-teman suka dengan resep yang saya bagikan, karena ini sangat hemat, sangat mudah, dan rasanya juara banget. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan daging sapi. Ini saya menggunakan daging sapi yang ada tetelannya ya teman-teman. Dan ini sudah saya potong kecil-kecil. Kemudian ada tulangan. Ini saya menggunakan tulangan iga, walaupun sedikit, ini beratnya juga lumayan ya. Ini kurang lebih ada 500 gram untuk tulangannya aja. Dan untuk daging sapinya saya menggunakan kurang lebihnya 250 gram. Dan ini sudah saya cuci bersih ya untuk tulangan dan dagingnya. Sekarang akan saya rebus. Ini sudah saya siapkan air yang mendidih. Kemudian masukkan daging sapi dan tulangannya. Untuk teknik perebusan teman-teman bisa menggunakan 537 atau bisa juga di presto, atau juga bisa dimarinasi dengan menggunakan baking soda sebelum direbus ya. Itu cara cepat untuk mengempukkan daging. Terserah teman-teman mau pilih yang mana, silahkan saja. Dan ini nanti direbus sampai empuk. Rebusan air pertama kita buang, rebusan air kedua juga masih saya buang ya teman-teman, dan yang saya pakai nanti rebusan yang ketiga. Sambil menunggu dagingnya empuk, sekarang saya siapkan untuk bahan sayurannya. Ini saya menggunakan wortel 2 buah, diiris bulat-bulat aja seperti ini, atau mau diiris kotak juga boleh, silahkan saja. Kemudian sisihkan dulu. Ada 2 buah kentang, ukurannya sedang ya teman-teman. Ini saya menggunakan 2 buah aja ya. Jadi saya bikin sopnya ini untuk sekali makan saja. Jadi sayurannya juga sedikit. Oke, kalau sudah dipotong-potong kita bisa sisihkan dulu. Kemudian ada 2 batang daun bawang. Ini untuk putihnya saya iris agak tipis-tipis seperti ini. Ini cukup. Dan untuk hijaunya ini saya iris agak gede-gede ya teman-teman, atau disesuaikan selera saja juga boleh, silahkan saja ya. Kemudian disisihkan dulu. Saya juga menggunakan seledri. Ini saya pakai 4 batang, ukurannya kecil, diiris kecil-kecil seperti ini. Kalau sop pakai seledri itu sedap banget ya teman-teman. Kemudian untuk bumbunya ini saya sudah siapkan bawang putih yang sudah digoreng. Ini nanti untuk bumbu lengkapnya bisa cek di kolom deskripsi ya. Kemudian ada bawang merah goreng, jahe, kemudian ada pala. Ini saya menggunakan sedikit aja palanya ya. Kemudian ada lada butiran. Kemudian untuk bumbu tambahannya ada garam, kemudian cengkeh, kemudian ada bunga lawang, kayu manis, ini sedikit aja kayu manisnya, gula pasir, kaldu jamur, dan bumbu sop instan. Dan untuk bumbu sop ini nanti tidak perlu ditumis lagi ya teman-teman, langsung kita masukkan aja setelah dihaluskan. Sekarang kita haluskan dulu lada butiran dan juga pala. Ini biar lebih halus kita haluskan dulu ya teman-teman, atau teman-teman mau menggunakan lada bubuk juga boleh, silahkan aja ya. Oke, sekarang masukkan juga bawang putih dan juga bawang merah, kita haluskan. Untuk bawang putih, bawang merah itu kalau mau digoreng setengah matang juga boleh ya, nggak harus kering seperti ini ya teman-teman. Dan ini jahenya cukup digeprek-geprek aja seperti ini.
Oke, sekarang kita kumpulkan untuk bumbu-bumbunya ini. Nah, ini sudah siap untuk kita masukkan ke dalam rebusan daging ya. Oke, sekarang kita beralih ke daging. Ini sudah rebusan air yang ketiga ya teman-teman, dan ini kaldunya yang akan kita pakai, dan ini daging dan tulangannya juga sudah empuk ya, seperti ini. Oke, sekarang kita bisa masukkan sayurannya. Yang kita masak terlebih dahulu wortel dan juga kentangnya ya pastinya, karena ini kan agak lama ya, karena ini kuahnya kurang teman-teman. Nah, saya tambahin dulu ya. Kemudian direbus sampai sayurannya matang. Kalau sayurannya sudah matang, bisa kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Masukkan juga bumbu tambahannya, garam, kaldu jamur, gula pasir, cengkeh, bunga lawang, kayu manis, semuanya dimasukkan ya. Kemudian diaduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau sudah semua tercampur rata, jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Kalau misalnya masih kurang asin atau kurang gurih, bisa ditambahkan garam dan juga kaldu jamurnya. Dan yang terakhir ini saya tambahkan irisan daun bawang dan juga daun seledri. Kalau daun bawang, daun seledri sudah masuk, ini kita masak sebentar aja ya teman-teman. Dan ini juga sudah mendidih, rasanya juga sudah pas ya. Oke, kita matikan kompornya, dan yang terakhir ini kita kasih bawang goreng ya. Kalau teman-teman tidak ada, ini boleh di skip. Oke, sekarang kita pindah ke mangkok saji. Ini benar-benar aromanya harum banget teman-teman, dan dagingnya juga lembut. Ini enak banget, dimakan gini aja juga boleh, atau buat teman makan nasi putih untuk menu sehari-hari, untuk buka puasa dan sahur, ini juga sangat cocok banget. Kuahnya seger, sedap, pokoknya mantep banget. Silahkan nanti dicoba ya. Semoga resep yang saya bagikan bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Untuk bahannya saya menggunakan 4 ekor lele segar. Ini sudah saya bersihkan dan sudah saya kerat-kerat. Untuk beratnya ini 500 gram. Kemudian saya marinasi menggunakan jeruk nipis. Saya gunakan setengah buah aja ya. Setengah buah sudah banyak banget. Dan ini tadi saya matikan lelenya menggunakan garam ya. Bagaimana cara saya mematikan lele, nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi. Kemudian tambahkan garam. Saya pakai 1 sendok teh. Ini saya pakai agak banyak karena saya marinasinya hanya 5 menit aja ya. Kemudian tambahkan 1 sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh kunyit bubuk. Kalau teman-teman mau menggunakan kunyit segar boleh, silahkan aja. Kemudian ratakan di badannya lele sampai semuanya kena. Ini boleh ditambahkan jahe kalau teman-teman suka ya, jahenya diparut aja. Kalau teman-teman suka, di sini saya nggak pakai ya teman-teman. Kalau sudah dimarinasi, ini kita diamkan 5 menit saja ya, karena saya mau masaknya cepat teman-teman. Setelah dimarinasi 5 menit, sekarang lanjut kita goreng lelenya. Ini minyaknya sudah saya panaskan terlebih dahulu. Minyaknya sudah panas, langsung kita masukkan lelenya satu persatu seperti ini. Ini boleh ditaburin dengan tepung maizena ataupun tepung terigu ya, tapi kali ini saya nggak pakai tepung. Goreng sampai lelenya kering kecoklatan seperti ini. Ini kita balik dulu sebentar karena masih ada yang belum kering. Ini digoreng sampai kering biar nanti saat dimasak nggak hancur lelenya ya teman-teman. Kalau lelenya sudah kering bisa kita angkat dan kita tiriskan dulu. Dan kita sisihkan lele yang sudah kita goreng. Saya menggunakan 4 batang daun bawang karena ukurannya kecil-kecil. Kalau ukurannya besar 2 batang aja cukup. Dipotong agak gede-gede seperti ini. Kemudian untuk bumbu aromatiknya ada 2 ruas lengkuas. Ini dibelah kemudian dikeprek aja biar gampang seperti ini ya teman-teman. Kemudian juga ada jahe, ini kira-kira 2 cm ya, dikeprek juga jahenya. Kemudian ada 1 batang serai. Ini sudah dikeprek kemudian diikat. 3 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk. Kita sisihkan dulu untuk bumbu aromatiknya. Lanjut kita siapkan untuk bumbu halusnya. Ada 7 siung bawang putih. Ini sebelum dihaluskan seperti biasa ya, dipotong-potong dulu biar kerja blendernya tidak berat. Kemudian ada juga 7 siung bawang merah. Ini saya menggunakan perbandingan 1:1 ya untuk bawang merah dan juga bawang putih.
Kemudian kunyit, ini saya pakai 1 cm. Ini lebih baiknya kunyitnya dibakar terlebih dahulu ya teman-teman. Dan juga ada 3 butir kemiri, ini juga sebaiknya disangrai dulu ya. Nanti kalau kemiri dan kunyit tidak disangrai, masak bumbunya agak sedikit lama ya. Dan ini sudah saya rendam 3 buah kluwak. Kluwaknya itu ukurannya segini teman-teman. Ini saya pakai 3 buah ya, sudah direndam dengan menggunakan air panas. Kemudian saya tambahkan juga cabai rawit dan juga cabai merah keriting. Untuk jumlahnya bisa disesuaikan selera masing-masing. Kemudian semua bumbunya masukkan ke dalam blender. Masukkan juga rendaman kluwaknya ya teman-teman. Ini sudah empuk kluwaknya, jadi kita masukkan aja sekalian ya. Kemudian haluskan. Setelah bumbunya dihaluskan, langsung kita tumis bumbunya sampai matang. Kita aduk-aduk biar bawahnya tidak gosong. Dan ini saya tambahkan dulu setengah sendok teh lada bubuk. Kalau teman-teman nggak mau terasa banget ladanya, boleh menggunakan 1/4 sendok teh. Kemudian daun jeruk, daun salam, dan bumbu aromatik lainnya kita masukkan semua ya. Kemudian tumis kembali. Masak bumbunya ini sampai benar-benar matang, karena ini tadi semuanya serba mentah, jadi masak bumbunya ini agak lama ya teman-teman. Kita masak menggunakan api sedang aja, dan harus sering diaduk-aduk biar bawahnya tidak gosong. Kalau bumbunya sudah matang, sudah menyusut seperti ini, aromanya juga sudah harum, tambahkan air. Untuk air yang saya gunakan ini sebanyak 250 ml, atau bisa juga disesuaikan selera teman-teman ya. Kemudian diaduk-aduk sampai semua tercampur rata. Bagian pinggir-pinggirnya ini kita bersihkan ya teman-teman biar tidak gosong. Saya akan tambahkan dulu garam sedikit aja karena lelenya sudah dimarinasi dengan garam ya. Kemudian tambahkan kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Tambahkan sedikit gula pasir. Kemudian diaduk lagi sampai semua tercampur rata. Dan ini saya tambahkan cabai rawit utuh teman-teman, ini opsional ya. Boleh pakai, boleh enggak. Oke, kita masak hingga kuahnya mendidih bagian pinggirannya. Kemudian masukkan lele yang sudah kita goreng tadi. Kita geser-geser seperti ini biar lelenya kecelup semua dengan bumbunya ya. Dan kita masak menggunakan api sedang aja, jangan terlalu besar biar tidak cepat sat bumbunya. Ini dimasak sampai kuahnya mengental, bumbunya juga meresap dalam lelenya. Kemudian tambahkan irisan daun bawang. Kalau irisan daun bawangnya ini sudah masuk, kita masak sebentar lagi aja. Kita aduk-aduk sebentar. Dan ini kuahnya kalau sudah dingin ini sudah mengental ya teman-teman. Jadi ini sudah cukup ya. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau rasanya sudah pas, sudah ada rasa gurih dan juga rasanya sedap, kita bisa matikan kompornya. Oke, kita pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Sebelumnya kita tata dulu biar penampilannya lebih cantik ya. Kemudian tambahkan kuahnya ya teman-teman. Ini kuahnya nggak banyak ya, kuahnya itu sedikit, jadi kuahnya tuh nyemak-nyemak, kental. Dan ini saya tambahkan juga bawang goreng di atasnya biar makin mantap. Dan inilah hasilnya, lele bumbu kluwak sudah siap untuk disajikan. Ini langsung saya ambil nasi dan saya kasih 1 ekor lelenya ya teman-teman. Tambahkan sedikit bumbunya, kemudian ini langsung diambil seperti ini. Tambahkan sedikit bumbu, kemudian diaduk-aduk, diawur-awur dengan nasi putih. Ini sangat enak banget ya, nasinya masih anget, lelenya juga masih anget. Rasanya pedas, gurih, sedap, dan ini lelenya nggak amis sama sekali teman-teman, benar-benar mantep banget. Silahkan nanti dicobain, semoga teman-teman suka dengan resep yang saya bagikan. Biar teman-teman tidak bosan lelenya hanya digoreng, boleh dicobain resep yang satu ini ya. Ini recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Bahannya ini saya pakai kacang panjang 4 helai. Ini sudah saya cuci bersih dan saya potong-potong. Sebenarnya saya beli sayur asemnya ini sudah 1 paket teman-teman untuk bahannya, cuma nggak komplit ya. Dan ini ada labu siam. Ini labu siamnya udah bawaannya ya, hanya sedikit ya, kira-kira setengah buah.
kemudian juga ada pepaya. Ini pepaya juga satu potong seperti ini teman-teman. Ini saya sudah kupas dan saya cuci, kemudian dipotong-potong. Setelah itu kita sisihkan. Dan untuk terong ini saya tambahkan sendiri teman-teman, di satu paket sayur asemnya itu tidak ada ya. Dan ini saya tambahkan satu buah terong hijau. Kalau nggak ada terong hijau boleh pakai terong ungu, kemudian dipotong sesuai selera. Dan ini kulitnya tidak saya kupas ya, karena terongnya juga masih muda. Oke, sekarang kita taruh di mangkok dan kasih air biar nggak hitam. Ini bahan-bahan yang sudah saya potong-potong ya. Di sini untuk jagung ini saya tambahkan lagi teman-teman. Kalau di paketannya itu hanya 2 potong. Nah, ini saya tambahkan kira-kira ini ada 1 buah ya. Kemudian ada buah melinjo dan juga ada kacang tanah. Untuk jumlah kacang tanah ini bisa disesuaikan selera ya. Boleh banyak, boleh sedikit. Kemudian juga ada daun melinjo. Oke, sekarang sudah siap semua ya. Sekarang kita akan sisihkan terlebih dahulu dan kita siapkan bumbu-bumbunya. Ini saya menggunakan bawang putihnya 7 siung, kemudian bawang merah ini saya pakai lebih banyak ya. Kemudian ada cabai rawit untuk rasa pedasnya. Dan untuk warna merahnya ini saya menggunakan cabai merah keriting. Kemudian ada kemiri sudah saya sangrai. Oke, sekarang tambahkan juga terasi ya. Ini saya menggunakan terasi yang sudah matang 1 sendok teh. Dan kita haluskan bumbunya. Ini bumbunya saya ulek ya. Kalau teman-teman bumbunya mau dichopper atau di blender juga boleh, silahkan saja ya. Oke, ini sudah cukup ya, teksturnya tidak terlalu halus. Sekarang kita akan kumpulkan bumbunya terlebih dahulu. Dan sekarang kita akan rebus sayurannya ya. Ini sudah saya siapkan air dan airnya juga sudah mendidih. Sekarang saya rebus secara bertahap. Ini yang lebih lama dulu matangnya, jagung dan melinjo ya. Kemudian juga kacang tanah ini kita rebus terlebih dahulu. Kita rebus sampai matang. Kalau sudah matang bisa kita masukkan sayuran yang lainnya. Labu siam dan juga pepaya ini kita rebus terlebih dahulu. Karena ini airnya sudah berkurang, saya tambahkan lagi ya teman-teman. Dan juga masukkan bumbu yang sudah dihaluskan ya. Kita aduk sebentar. Oh ya teman-teman, ini untuk asamnya ya, baru saya mau geprek ya. Ini saya menggunakan asam yang masih mentah. Ini saya gunakan 1 aja tapi panjang, ini sudah cukup asam ya. Kalau teman-teman tidak ada asam yang masih segar seperti ini, boleh menggunakan asam yang sudah matang. Kebetulan ini bawaan dari 1 paket bahan sayur asemnya ya teman-teman. Rebus labu siam dan pepaya sampai setengah matang, kemudian masukkan sayuran yang lainnya. Ini saya masukkan kacang panjang, kemudian ada terong, dan saya masukkan juga daun melinjonya ya teman-teman. Kemudian diaduk-aduk sampai semuanya kecelup ya. Oke, masak sampai sayurannya matang. Dan ini sebelum sayurannya matang, saya masukkan dulu gula pasir, garam, dan juga kaldu jamur. Kemudian aduk sampai semuanya tercampur rata. Untuk sayur asam Jawa ini rasanya ada sedikit rasa manisnya ya teman-teman. Jadi saya menggunakan gula pasir juga ya. Kemudian koreksi rasa, kalau rasanya sudah pas, sayurannya sudah matang, kita matikan kompornya dan kita pindah ke mangkok saji. Kita akan plating ya. Sebelum kita sajikan di meja makan, kita tata dulu. Sayurannya masih seger-seger ya teman-teman, dan kuahnya ini benar-benar sangat seger banget. Rasanya ada asam, ada sedikit manis, gurih, dan ada rasa pedasnya di kuahnya. Ini beneran sangat enak banget untuk teman makan nasi putih anget, ditambah sambal terasi, ikan asin, tempe goreng, tahu goreng. Ini sudah sangat enak banget. Silahkan nanti dicoba, semoga teman-teman suka ya, dan semoga resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Untuk bahannya ini saya pakai 1 bungkus jamur enoki, bagian bawahnya kita buang, kemudian masukkan dalam mangkok yang sudah ada airnya, tambahkan 1 sendok teh garam, kemudian kita redam sebentar dan kita bilas ya sampai bersih. Setelah dibilas sampai bersih, kita peras. Hasilnya seperti ini teman-teman. Ini sudah siap untuk digunakan. Sekarang sisihkan dulu. Bahan yang kedua ada 1 buah wortel ukuran sedang. Ini wortelnya saya akan potong kecil-kecil. Untuk potongan wortel ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya.
Setelah dipotong kecil-kecil seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian ada 4 kotak tahu putih. Saya menggunakan tahu putih yang ukurannya agak kecil. Kalau teman-teman di rumah nggak ada tahu putih, bisa menggunakan tahu kuning. Dan ini 1 buah tahu, ini saya potong menjadi 9 bagian seperti ini. Kita sisihkan. Kemudian ada sosis, ini saya menggunakan sosis sapi yang premium ya, jadi kulitnya bisa kita makan, nggak perlu dikupas. Ini dipotong agak tipis aja seperti ini, atau bisa juga disesuaikan aja ya, sesuai selera teman-teman, mau potong gede juga boleh. Kalau sudah dipotong-potong, kita bisa sisihkan dulu. Kemudian ada bakso sapi, ini saya pakai 8 butir. Saya selalu menggunakan bakso yang homemade, bikinan sendiri ya, yang pastinya lebih enak dan lebih aman. Ini dipotong tipis seperti ini. Kemudian juga ada 2 batang daun bawang. Untuk bagian putihnya ini saya potong serong seperti ini. Kemudian untuk bagian hijau saya potong agak gede-gede panjang ya. Oke, sisihkan dulu. Kemudian ada 1 batang daun seledri, ini diiris agak gede aja seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman nggak ada daun seledri, boleh di skip. Kemudian untuk bumbunya ada 5 siung bawang merah, ini cukup digeprek aja seperti ini, kemudian dicincang kasar ya. Jadi bumbunya itu nggak saya ulek teman-teman, saya cincang aja seperti ini, atau bisa juga diiris tipis-tipis. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut. Untuk bumbu yang kedua, ini ada bawang merah, saya hitung 10 buah aja ya teman-teman, atau 10 siung karena ukurannya gede dan kecil. Ini saya iris tipis-tipis seperti ini. Kalau sudah, kita siapkan penggorengan, beri sedikit minyak, kita tumis terlebih dahulu bawang putih, bawang merah. Kita tumis sampai berubah warna, aromanya juga harum ya. Untuk menumis bawang merah, bawang putih gunakan api sedang aja ya teman-teman, jangan terlalu besar biar tidak cepat gosong. Kalau warnanya sudah berubah seperti ini, kita bisa masukkan wortel. Ini kita masukkan terlebih dahulu karena matangnya agak sedikit lama ya. Kita tumis dulu sebentar. Ini untuk mengurangi bau langu pada wortelnya ya, jadi kita tumis sebentar aja. Kalau sudah, kita bisa tambahkan air. Untuk air ini saya pakai 2 gelas ukuran yang panjang ya teman-teman. Saya lupa nggak saya ukur berapa liternya, tapi bisa disesuaikan kebutuhan aja ya. Setelah wortelnya setengah matang, kita bisa masukkan tahu yang sudah kita potong tadi dan masak kembali hingga kuahnya mendidih. Kalau kuahnya sudah mendidih, kita bisa masukkan bakso dan juga sosis. Kita masak kembali sampai kuahnya mendidih, karena tadi sosis dan juga bakso sudah saya rebus terlebih dahulu sebelum dipotong-potong ya. Lanjut, kita masukkan jamur enoki, kemudian tambahkan setengah sendok teh lada bubuk, dan saya tambahkan juga kuah bakso instan. Ini saya pakai yang bungkusan kecil, saya pakai setengah bungkus aja. Kemudian saya tambahkan kaldu jamur dan juga garam. Kalau teman-teman mau menambahkan gula pasir boleh ya, disesuaikan selera aja ya, kalau saya nggak pakai. Kemudian diaduk sampai semua tercampur rata. Lanjut, tambahkan irisan daun bawang dan juga daun seledri, kemudian kita aduk sebentar. Ini saya koreksi rasa dulu teman-teman, rasanya masih kurang asin, saya tambahkan sedikit garam. Dan ini saya tambahkan juga bawang goreng ya, biar makin mantap, aromanya juga harum. Kita aduk sebentar dan masak hingga kuahnya mendidih tanak. Kalau sudah mendidih tanak, kita matikan kompornya. Lanjut, kita plating ke mangkok saji. Kita akan sajikan di meja makan. Ini bisa untuk teman makan nasi putih, bisa juga dimakan gini aja sudah bikin kenyang ya, karena ini komplit, ada sosis, tahu, sayuran, dan ada bakso dan juga ada jamur enoki. Rasanya ini sangat enak. Ini menu sehat yang sangat mudah untuk cara membuatnya. Rasanya juga seger, sedap, dan gurih. Silahkan nanti dicoba. Semoga teman-teman suka dengan resep yang saya bagikan dan resep ini bisa bermanfaat. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan ikan nila sebanyak 3 ekor, kurang lebih beratnya ini 750 gram. Sudah dicuci bersih, dibuang bagian insangnya dan juga bagian perutnya ini juga sudah dibuang, dan bagian badannya ini disayat-sayat seperti ini nanti biar bumbunya bisa meresap ya. Oke, selanjutnya ikan nilanya ini akan saya beri perasan air jeruk nipis.
Untuk jeruk nipis ini saya menggunakan setengah buah saja ya teman-teman, karena setengah buah airnya juga sudah cukup banyak. Kalau teman-teman di rumah tidak ada air jeruk nipis, bisa diganti cuka atau air asam ya. Selanjutnya tambahkan sedikit garam biar ada rasa gurihnya. Untuk garam saya pakai 1/4 sendok teh, kemudian sedikit lada bubuk ya, atau sejimpit saja ya untuk lada bubuknya. Ini untuk mengurangi bau amis pada ikannya ya. Selain jeruk nipis, lada itu juga bisa untuk mengurangi aroma amis pada ikan ya. Kemudian diaduk-aduk atau dibalurin semuanya, seluruh badannya ikan ini, kemudian kita marinasi kurang lebih 10 menit sampai 15 menit. Oke, siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya, kemudian taburi dengan tepung terigu atau tepung maizena juga boleh. Kalau sudah panas bisa kita masukkan ikannya. Ini ikannya digoreng terlebih dahulu ya. Ini setelah dimarinasi selama 10-15 menit ikannya digoreng. Untuk goreng ikan ini minyaknya nggak perlu banyak-banyak ya teman-teman. Ini kita goreng boleh sampai kering, boleh setengah matang, disesuaikan selera masing-masing saja. Bila bagian bawahnya sudah berwarna kuning keemasan seperti ini, bisa kita balik. Ini dempet-dempetan ya teman-teman. Tadi seharusnya saya gorengnya 2 kali nih ya. Oke, goreng sampai benar-benar berubah warna ya, setengah matang atau kering. Kalau sudah bisa kita angkat dan kita tiriskan. Oke, lanjut kita akan siapkan bumbunya ya. Untuk bumbunya ini saya menggunakan 5 siung bawang putih. Ini sebelum dihaluskan saya potong kecil-kecil aja seperti ini. Sisihkan. Kemudian juga ada bawang merah. Ini jumlah bawang merahnya saya pakai lebih banyak daripada bawang putihnya ya. Sama diiris kecil-kecil juga. Disisihkan. Kemudian juga ada kunyit. Ini kunyitnya saya pakai 1 cm. Ini kalau bisa dibakar dulu ya kunyitnya. Kemudian ada cabai merah keriting. Ini sama diiris kecil-kecil. Selanjutnya ada kemiri, ini saya menggunakan 4 butir. Kalau bisa disangrai dulu, kalau enggak juga enggak apa-apa, karena nanti bumbunya juga ditumis sampai matang ya. Oke, selanjutnya kita akan haluskan menggunakan blender. Bisa ditambahkan dengan air atau minyak untuk membantu menghaluskan. Sisihkan. Kemudian ada 1 batang daun bawang. Ini ukurannya besar, saya pakai 1 saja. Diiris agak tebal ya, sekitar setengah senti. Bila teman-teman suka daun bawangnya bisa ditambahkan lagi ya, lebih dari 1 batang juga boleh. Kemudian ada jahe, ini sekitar 1 ruas, diiris tipis-tipis atau digeprek juga boleh. Kemudian ada lengkuas, ini 1 ruas juga ya, diiris tipis-tipis seperti ini atau digeprek. Kemudian ada 1 batang serai, ini ukurannya agak besar ya teman-teman. Ini saya potong menjadi 3 bagian aja seperti ini. Kemudian digeprek-geprek atau mau langsung digeprek, nggak usah dipotong langsung ditali juga boleh. Siapkan penggorengan, kita tumis dulu bumbu yang sudah dihaluskan. Untuk minyak ini saya menggunakan sedikit saja ya teman-teman, biar nanti pesmolnya tidak terlalu berminyak. Tapi kalau teman-teman suka lebih berminyak, bisa ditambahkan minyaknya ya. Kemudian ditumis sampai berubah warna seperti ini. Kemudian masukkan serai, lengkuas dan juga jahe. Kemudian ditumis kembali sampai benar-benar matang dan aromanya harum. Kalau bumbunya sudah matang, bisa kita tambahkan air. Ini saya menggunakan 300 ml atau mau menggunakan 200 juga boleh ya, disesuaikan selera saja. Kemudian tambahkan cabai utuh, daun salam dan juga daun jeruk. Ini daun jeruknya disobek dulu biar aromanya lebih keluar ya. Kemudian tambahkan 1 bungkus santan instan atau mau menggunakan santan segar juga boleh ya. Nanti kalau menggunakan santan segar berarti airnya tidak pakai ya teman-teman, langsung menggunakan santan segar saja. Dan santannya jangan terlalu kental ya biar tidak enek. Kemudian ini saya tambahkan garam, kaldu jamur atau mau diganti penyedap yang biasa teman-teman gunakan silahkan. Dan ini saya tambahkan gula pasir. Kalau teman-teman tidak suka bisa di skip ya gula pasirnya. Kemudian diaduk sampai tercampur rata, masak sampai kuahnya mendidih ya. Kalau kuahnya sudah mendidih bisa kita masukkan ikannya. Kita masukkan semua dan kita masak sampai kuahnya mengental ya teman-teman. Dan untuk ikannya ini tidak perlu dibalik ya, kita siram-siramkan aja seperti ini. Untuk tingkat kekentalan kuahnya ini bisa disesuaikan selera teman-teman ya, boleh nyemek-nyemek, boleh sedikit berkuah. Dan ini akan saya coba dulu.
Dan ini rasanya juga sudah pas ya. Selanjutnya akan saya masukkan irisan daun bawang. Kalau kuahnya pengen yang rasanya segar, bisa ditambahkan tomat atau air asam ya teman-teman. Tapi kali ini saya tidak pakai ya. Kalau teman-teman mau pakai silahkan ya. Oke, kita aduk-aduk sebentar ya. Masak sampai daun bawangnya layu. Untuk pesmol ikan nila kali ini saya memasaknya dengan sedikit berkuah ya, tidak nyemak-nyemak. Tapi kalau teman-teman mau kuahnya nyemak-nyemak silahkan ya, disesuaikan selera saja. Kalau saya lebih suka sedikit ada kuahnya, jadi sedap banget. Oke, sekarang kita pindah ke piring saji ya. Kita akan sajikan. Kita tata di atas piring seperti ini. Ini piring yang saya gunakan, piring ukuran besar ya teman-teman, karena ikannya ada 3 ekor. Nah, ini ternyata ada ekornya yang putus teman-teman. Oke, selanjutnya kita siramkan kuahnya seperti ini. Ini benar-benar sedap banget kuahnya. Pedesnya juga tidak terlalu pedes ya teman-teman, karena cabai rawitnya saya utuhkan. Ini benar-benar sangat enak banget. Recommended buat teman-teman yang ada di rumah ya. Warnanya juga sangat cantik loh ini, dan rasanya itu benar-benar nendang banget bumbunya. Oke teman-teman, pesmol ikan nila sudah siap disajikan, dinikmati bersama nasi putih anget. Ini benar-benar sangat enak banget. Untuk jualan lauk matang ini juga sangat cocok banget ya. Silahkan nanti dicoba, semoga teman-teman suka dan resep ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Bahannya saya gunakan ayam 1 ekor, ukuran 800-900 gram ya. Dan ini ayamnya sudah saya belah menjadi 6 bagian. Yang bawah saya potong jadi 2, dan yang atas ini dadanya saya potong menjadi 4 bagian ya, karena dagingnya banyak. Dan sekarang akan saya lumurin dengan jeruk nipis. Ini saya menggunakan 1 buah. Ini dilumurin sampai rata ya. Kalau tidak ada jeruk nipis bisa diganti dengan cuka ataupun hanya garam saja juga bisa. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Risna di DWD, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan juga lonceng notifikasinya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan resep dan video terbaru dari channel Risna di DWD. Setelah dilumurin jeruk, ini didiamkan dulu sebentar dan dicuci bersih. Selanjutnya untuk bumbunya, ini saya menggunakan bawang putih. Ini bawang putihnya sebelum dihaluskan ini saya potong-potong dulu. Kemudian ada lengkuas, ini sama saya potong-potong dulu. Ada jahe, ini saya menggunakan sekitar 1,5 cm ya. Kemudian ada 1 butir kemiri, ini sama saya iris-iris dulu. Saya pakai kunyit ini 1,5 cm, diiris juga. Kemudian dimasukkan ke blender ya, akan saya blender, tidak saya ulek biar nanti cepat. Saya tambahkan 1 sendok makan ketumbar utuh. Saya juga menggunakan setengah sendok teh lada bubuk. Ini saya masukkan sekalian. Kemudian jintan ini setengah sendok teh. Tambahkan air, lalu haluskan sampai halus. Setelah bumbunya dihaluskan, tuang ke dalam wajan yang sudah ada ayamnya ini ya teman-teman. Saya kasih air sampai ayamnya agak kecelup semua ya teman-teman. Kemudian tambahkan garam. Garamnya sedikit saja dulu, nanti dicicipin. Kemudian ada kaldu jamur. Aduk sampai rata. Tambahkan 1 batang serai, 3 lembar daun salam. Masak dengan menggunakan api ukuran sedang. Kita tutup biar cepat matang. Sambil menunggu ayamnya matang, kita akan merebus cabai untuk membuat sambal hijaunya. Ini saya menggunakan 2 macam cabai hijau keriting dan juga cabai rawit hijau. Kemudian ada bawang merah, ini nanti sekalian direbus ya, dan 1 siung bawang putih. Lalu tambahkan air secukupnya saja ya, sampai kecelup ini cabenya, dan masak sampai cabenya matang.
Dan kita beralih ke ayam lagi. Ini ayamnya sudah matang ya teman-teman, dan airnya ini jangan sampai habis karena akan saya tambahkan dengan telur ya. Ini disisihkan terlebih dahulu di pinggir seperti ini ya teman-teman, dan kecilkan apinya. Ini sudah saya siapkan 2 butir telur ya. Ini telurnya dikocok lepas sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, bisa kita tuangkan ke dalam rebusan ayam dan diaduk dengan cepat ya teman-teman, biar telurnya tidak terlalu menggumpal besar. Kalau sudah dikocok seperti ini dan tercampur rata, bisa kita campurkan dengan ayamnya dan kita besarkan apinya lagi ya. Rebus ayamnya sampai kuahnya habis ya teman-teman, dan ini harus sesekali dibalik biar bawahnya tidak gosong. Oke teman-teman, ini kuahnya sudah sat ya. Kalau sudah seperti ini, bisa kita matikan kompornya dan siapkan penggorengan untuk menggoreng ayamnya. Ini digoreng dengan minyak panas. Gunakan api ukuran sedang saja. Kalau warnanya sudah berubah, kita bisa balik ya. Dan untuk telur yang ada di sekitarnya ini bisa kita ambil biar tidak gosong. Nah, ini sudah matang, warnanya juga sudah cantik, bisa kita angkat. Oke, kita lanjut goreng sisa ayamnya. Dan yang terakhir kita goreng rempahan telurnya ya. Ini digoreng sampai warnanya kuning keemasan, agak sedikit kecoklatan, dan telurnya juga kering ya teman-teman. Kalau sudah, bisa diangkat. Dan tiriskan ya teman-teman, ini banyak minyaknya ya, jadi kita harus tiriskan terlebih dahulu sebelum disajikan. Oke teman-teman, sekarang kita akan buat sambalnya ya. Ini cabai yang sudah direbus tadi, saya tambahin garam dan juga kaldu jamur. Ini diulek sesuai dengan selera ya, mau teksturnya halus banget atau agak kasar, disesuaikan selera saja. Kalau sudah seperti ini, kita bisa siram dengan menggunakan minyak panas. Ini minyaknya sisa atau bekas gorengan ayam tadi ya teman-teman. Oke, sekarang kita plating ayamnya ya. Ini ditata sesuai selera saja. Kemudian tambahkan rempahan telur ya, kita taburkan di atasnya dan juga di piring. Tada! Ayam goreng telur sudah siap dihidangkan bersama sambal hijau. Siap untuk dinikmati bersama nasi putih. Rasanya sangat enak banget ya. Aromanya itu benar-benar sangat menggugah selera. Dan ini ayam gorengnya tuh gurih banget. Luarnya garing dan dalamnya tuh sangat lembut. Selain untuk menu harian, untuk lauk pauk, ini juga bisa untuk ide jualan, untuk isian nasi pok ya. Silahkan nanti dipraktekkan resep dari channel Risnadi DWD. Semoga resep ini bisa bermanfaat dan juga menambah variasi menu di keluarga teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, share di media sosial yang teman-teman punya sebanyak mungkin, dan juga subscribe pastinya ya. Dan sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.